Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Erlando Channel untuk seluruh penduduk bumi. Oke John, ini ada paket lagi nih John. Ini datang udah beberapa hari yang lalu ya. Langsung aja kita bongkar isinya apa. Ini paketnya nggak gede-gede amat nih. Rapi banget ini packingnya. Nah ini dia John, barangnya John. Kelihatan ya, masih terbungkus plastik. Oke, langsung aja kita buka plastiknya. Nah ini dia untuk penampakan fisiknya. Ini adalah manifold ya John. Ini manifold untuk sepeda motor Scorpio John. Bentuknya seperti ini. Ini ada beberapa partnya ya John. Yang pertama adalah, jadi bagian-bagian ini belinya ini ya, paket ya John. Jadi manifold berikut dengan karet-karetnya, berikut dengan klem-klem besinya, berikut dengan o-ringnya John, karena harus ada o-ringnya nih, kalau enggak bocor nanti ya. Nah ini manifold ini adalah manifold aftermarket ya, modifikasi, jadi bukan manifold originalnya Scorpio ya. Ini kemarin saya beli karena saya penasaran dengan barang ini. Ada beberapa kawan yang pernah pakai, infonya sih awet banget gitu ya. Makanya saya beli karena untuk satu ya penasaran, yang kedua memang manifoldnya itu yang ada di motor itu memang sudah tidak bagus ya. Nah ini seperti ini. Ini kemarin saya beli harganya sekitar 80.000. Berhubung kemarin ada diskon, jadi saya cukup bayar sekitar 76 ribuan. Ini belinya di toko ijo John. Ini pengiriman dari Bandung, daerah Bandung ya. Nah ini seperti ini nih. Ini untuk yang jenis karbu, dipakai untuk yang jenis karbu standar John. Karena di motor saya karbunya masih pakai yang standar aja ya. Terus kemudian ini ada bagian lubang ice-nya John. Sebenarnya saya nggak pakai yang model-model gini ya. Cuman memang dari sananya itu semua jenis manifold yang seperti ini hampir semua ada lubang ice-nya. Ini nanti kita tutup aja lubang ini ya, karena kita nggak ada jalur ice ya. Kalau Scorpio lama tuh nggak ada John. Kalau di bawah 2005 apa 2006 ya, dia belum ada ice-nya. Jadi nanti kita tutup saja. Seperti inilah barangnya John. Ini klemnya kayak klem apa nih? Mirip-mirip klem gas bukan sih? Tapi bukan ya. Ini ukurannya ukuran besar. Kalau untuk karetnya seperti ini, tapi saya nggak tahu nih materialnya material seperti apa. Bisa dilihat ini kalau untuk finishingnya kurang begitu mulus ya John. Tuh, nih bagian sininya tuh. Jadi karet itu harus ukurannya harus sama persis dengan si intake-nya ini John. Jangan sampai melebihi lubang ini karena akan mengganggu sirkulasi pengkabutan ke ruang bakar dari si karburator ya. Memang tidak begitu presisi banget sih, cuman kemungkinan ya masih dalam batas yang wajar sih. Cuman finishingnya kurang rapi aja ya. Tuh. Nah ini dibuat dengan dua klem John.
Jadi satu klem ini untuk mengikat si karet dengan si manifoldnya, kemudian yang satu lagi ini untuk mengikat bagian karet sebelah sini nih yang ke karbu supaya lebih kuat. Jadi tidak ada kebocoran udara dari luar karbu. Karena kalau ada kebocoran udara dari luar karbu, nanti setelan anginnya, pengkabutannya tidak sempurna, John. Itu yang membuat motor itu jadi susah di setel langsamnya, terus kemudian tarikannya tidak oke gitu ya. Salah satunya adalah ada kebocoran udara dari luar. Ini seperti ini, John. Ini, John, kita lepas ya untuk si bagian-bagian daripada manifold ini ya. Lepas karetnya, berikut klem-klemnya. Kalau untuk manifoldnya sendiri nih, si aluminiumnya ya, ini seperti ini nih. Ini ukurannya berapa ya? Kalau untuk teksturnya sih ini bagian dalam ya, terutama ya, ini tuh kayak kasar gitu, John. Bukan yang halus. Ini agak kasar nih. Ini aluminiumnya aluminium cor ini pasti nih. Dibentuk menyerupai untuk si manifold, bentuk manifold orinya nih, seperti ini, hampir menyerupai ya. Nih seperti ini. Terus ini untuk karetnya ya. Nih karetnya seperti ini. Terus kemudian ini ada pembatasnya nih, John. Apa namanya nih? Kayak semacam penahan ya. Tuh. Oke. Terus ini model untuk klemnya. Made in Taiwan, John. Barang seperti aja made innya Taiwan nih, John. Oke, barang-barang kayak gini harusnya bisa lah diproduksi di negara kita ini. Tuh. Oke ya. John, jadi kali ini kita mau perbandingkan untuk manifoldnya orinya Scorpio dengan manifold yang aftermarket atau modifikasi ya, John. Nih, seperti ini. Kita mulai dari bentuk secara fisik ya, John. Nih, bentuknya seperti ini ya. Tuh. Kita mau samakan dulu nih. Lubang untuk bautnya sama enggak? Ini untuk compare ya, nanti supaya ini sebenarnya kan sudah didesain untuk PNP ya. Termasuk ada dudukan untuk si o-ringnya, kemudian lubang baut gitu ya. Nah kalau ini nih orinya nih, meskipun ini udah hancur ya, nggak apa-apa, ini buat compare aja. Kita coba cek bener nggak lubangnya, miring atau enggak gitu loh. Kelihatan nggak, John? Nah kalau kita tempelkan nih, jadi untuk lubang si baut ini sudah presisi ya, udah pas lah. Kalau presisi banget sih kayak mungkin enggak, cuman paling tidak ini sudah cukup oke ya tuh. Jadi nanti si bautnya itu tetap bisa masuk tanpa ada kendala kalau udah lurus seperti ini ya tuh. Ini dari lubang bautnya. Terus kemudian dari dimensi panjangnya manifold. Kalau untuk panjangnya sendiri ini berbeda ya, tuh bisa dilihat. Ini berbeda, lebih panjang yang ini. Cuman memang dia untuk si karbunya, moncong karbu masuknya ke dalam lebih panjang ya, tuh seperti itu tempatnya. Terus selanjutnya kalau untuk dari si Aisyah tetap ada tuh, yang ini yang ori ini ada tuh ya, ini juga ada, meskipun lubangnya berbeda ya. Tuh kelihatan nggak? Ini jauh lebih besar untuk lubang si Ice-nya dibandingkan yang ini nih, yang modifikasi ini nih, atau aftermarket ini nih.
Terus kemudian dari struktur atau bentuk lengkungan si karetnya. Nah, kalau si manifold orinya dia itu bentuknya memang seperti ini, John. Jadi memang tidak lurus ya. Dia agak sedikit miring. Ini bisa dilihat dari jarak bagian atas nih seperti ini dengan bagian bawah. Nih. Dia memang miring, agak miring ininya. Jadi kalau diluruskan begini nih. Ini sama kan lurus kan kayak gini. Kalau kita perbandingkan moncongnya si karetnya si yang manifold ori dia agak sedikit ke mana? Ke bawah ya. Tidak lurus banget gitu loh, 90 derajat. Kalau ini kan kayak hampir 90 derajat nih. Lurus. Kalau ini agak miring nih. Yang pasti bentuknya seperti ini pun ini dari pabrikannya ini pasti sudah sedemikian rupa mengakomodir untuk penempatan si karbunya. Gak mungkin asal-asalan kenapa dia dibikin miring seperti ini ya. Pasti ada alasan tertentu yang tahu ya si pabriknya lah. Nah, ini kemungkinan ya, ini prediksi aja sih. Ini untuk mengakomodir dari si karbu supaya dia itu pas gitu dengan dudukannya si karbu. Karena karbu kan selain nempel ke bagian manifold, dia juga nempel ke bagian filter udara. Nah, ini bentuk lengkung ini prediksi saya. Ini untuk mengakomodir si lubang karbunya supaya presisi pas gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini lurus aja. Ini seperti ini. Cuman ya karena ini bentuknya karet, ini juga karet, kemungkinan kan kalau ada posisi karbu agak miring dia akan masih mengikuti posisi karbunya. Karena ini karet ya, bukan besi. Kalau besi kan begitu miring sedikit aja udah nggak bisa dipasang lah, pasti susah. Nah, karena ini karet dia masih lentur. Ini pun sama nih, ini karet nih, harusnya masih lentur, jadi bisa mengikuti posisi atau kemiringannya si karbu. Meskipun tidak ya, yang jelas kalau kemiringannya tidak begitu ekstrim gitu ya, kayaknya masih bisa mengakomodir sih. Karena ini kan karet ya, lentur. Terus kemudian apa lagi ya? Oh iya, kalau untuk bagian dalamnya ini memang bener-bener ini ya, presisi banget ya. Tuh. Tidak ada bagian yang terlalu menonjol. Ini tuh kayak memang harus rata ini ya, supaya si pengkabutannya itu ketika masuk ke ruang bakar itu nggak ada kendala, nggak ada penghalang. Ini juga lumayan bagus sih sebenarnya, tidak begitu ada penghalang yang signifikan gitu ya. Tuh seperti ini. Nah, ini kan keduanya sama-sama terbuat dari material logam ya. Ini materialnya apa saya nggak tahu, ini juga saya nggak tahu. Tapi kalau lihat dari barangnya, kemungkinan ini adalah ya aluminium lah, model-model seperti itu. Nah, karena ini nempelnya ke head mesin ya, ini pasti kan akan apa ya, akan panas lah karena dia nempel ke blok mesin. Nah, ini juga material seperti ini juga bisa terpengaruh karena adanya panas yang cukup tinggi ya. Mudah-mudahan sih kalau logam itu kan kena panas itu bisa memuai. Mudah-mudahan sih tidak sampai melengkung ya, karena kalau sampai melengkung nanti bocor juga. Tapi yang pasti ini ada o-ringnya sih yang bisa menyekat. Seperti itu ya John. Nih penampakan untuk manifold yang aftermarket
dibanding dengan yang originalnya dari Scorpio ya, yang 5BP tuh. Nanti kita coba pasang, mudah-mudahan sih nggak ada kendala ya. Oke, terima kasih.